Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang statistika. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar kata statistika? Lantas, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam statistika ini? Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang nilai rata-rata, atau akan kita sebut sebagai mean. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi tertinggi dari suatu data atau kita sebut sebagai modus. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai tengah dari suatu data atau akan kita sebut sebagai median. Langsung saja ya, kita bahas tentang mean. Mean atau rata-rata hitung dari sekumpulan data adalah jumlah data itu dibagi banyaknya data. Pada umumnya, untuk menentukan rata-rata hitung dari n buah data, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya adalah yang dimaksud n di sini adalah banyaknya data. X1 di sini adalah data ke-1, X2 adalah data kedua, X3 adalah data ketiga, dan seterusnya sampai data ke N. Nah, mean ini dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu X. X ada garis atasnya ini kita baca sebagai X bar. Maka mean dapat kita tentukan dengan menjumlahkan seluruh datanya. Maka data pertama, data kedua, data ketiga, dan data seterusnya sampai data ke N dibagi dengan banyaknya data. Kita langsung masuk ke contoh ya. Dari sekelompok siswa, sebanyak 30 orang memperoleh nilai ulangan matematika seperti tabel di samping. Tentukan rata-rata hitungnya. Nah, nilai di sini merupakan nilai yang ada dalam data tersebut, yaitu ada 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 10. Yang dimaksud frekuensi di sini adalah banyaknya data. Kalau 1, berarti yang nilainya 5 ada 1 buah. Jika frekuensinya 5, berarti yang nilainya 6 ada 5 siswa. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Kita lihat, yang nilainya 5, banyaknya siswa ada 1, berarti jumlah datanya 5 dikali 1. 5 dikali 1 yaitu 5. Yang nilainya 6 ada 5 siswa, berarti 6 dikali 5, hasilnya 30. Yang nilainya 7 ada 10 siswa, berarti 7 dikali 10, hasilnya 70. Yang nilainya 8 ada 7 siswa, berarti 8 dikali 7, yaitu 56. Yang nilainya 9 ada 4 siswa, berarti 9 dikali 4, yaitu 36. Yang nilainya 10 ada 3 siswa, berarti 10 dikali 3, hasilnya 30. Nah, sekarang kita akan menentukan mean dari data ini. Mean tadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti jumlah dari seluruh data ini adalah 5 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 56 ditambah 36 ditambah 30 dibagi dengan banyaknya data.
berarti banyaknya data itu adalah total dari frekuensi ini. Maka 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3. Hasilnya 227 dibagi 30. 227 dibagi 30 yaitu 7,6. Maka mean atau rata-rata dari data ini yaitu 7,6. Sudah paham ya sampai sini? Sekarang kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu median, atau kita singkat sebagai MA. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Diingat-ingat ya, setelah data itu diurutkan. Median ini mempunyai dua tipe. Yang pertama yaitu data ganjil. Apabila banyaknya data ganjil, maka median akan diperoleh tepat di tengah-tengah kelompok. Untuk mencari median data ganjil dapat kita rumuskan sebagai berikut. ME sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Maksudnya di sini adalah N adalah banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Contohnya sebagai berikut. Tentukanlah median dari data berikut. Coba kalian lihat, ini datanya acak ya, belum diurutkan. Maksudnya diurutkan itu data dari yang paling kecil ke data yang paling besar. Maka, karena datanya ganjil, maka mediannya adalah data tengah setelah data tersebut diurutkan. Berarti data setelah diurutkan adalah sebagai berikut. Dari 10 sampai ke 16. Dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Tadi rumusnya adalah N ditambah 1 dibagi 2. Berarti N adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 9. 9 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Tapi ingat, 5 di sini bukan mediannya yang 5. Tapi yang dimaksudkan adalah data urutan kelima. Berarti data urutan kelima dari data yang telah diurutkan yaitu ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Berarti 13 ini merupakan median dari data yang telah diurutkan. Selain itu, untuk mencari median dengan data yang jumlah data ganjil dapat ditentukan dengan mencari letak data yang paling tengah, seperti ini. Coba kalian lihat, yang bagian kiri sudah Ibu kelompokkan menjadi 4 data, yang bagian kanan juga 4 data. Kanan dan kiri harus seimbang, dan harus menyisakan 1 data yang ada di tengah. Nah, 1 data ini kita sebut sebagai mediannya atau nilai paling tengah. Jadi, median dari kelompok data tersebut adalah 13. Jika tadi Ibu mempunyai data ganjil, di sini sekarang kita akan membahas median untuk data yang genap. Apabila banyaknya data genap, maka median akan diperoleh dari setengah jumlah 2 bilangan yang berada di tengah setelah data diurutkan. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Median merupakan setengah dari data dibagi 2 ditambah data dibagi 2 ditambah 1. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukanlah median dari data berikut. Jumlah data ada 12, yaitu berarti data genap. Maka mediannya terletak pada data N per 2 dan data N per 2 ditambah 1 setelah data diurutkan. Berikut ini adalah data setelah kita urutkan. Berarti mediannya adalah N per 2. N tadi adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 12. Berarti 12 dibagi 2 adalah 6. Berarti data ke-6 ditambah N per 2 ditambah 1. N per 2 tadi kan 6. Banyaknya data dibagi 2.
ditambah 1, berarti data ke-7. Sekarang coba kita hitung. Data ke-6 terletak di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata data ke-6 ada di angka 50. Berarti data ke-7 ada di angka 60. Sehingga mediannya 50 ditambah 60. 50 ditambah 60 hasilnya 110. Lalu kita bagi 2 atau kita kalikan dengan setengah sehingga hasilnya 55. Jadi median dari data genap di atas data ini itu adalah 55. Jadi ingat baik-baik ya, median itu ada dua tipe. Yang pertama, dia merupakan data ganjil yang dapat kita cari langsung di tengah-tengah dari data setelah diurutkan. Yang kedua, yaitu dari data genap. Data genap dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah data dibagi 2, ditambah jumlah data dibagi 2 ditambah 1. Kedua data tersebut selanjutnya dijumlah, lalu dibagi dengan 2, maka akan bertemu dengan median. Sekarang kita akan ke pembahasan terakhir, yaitu tentang modus, atau di sini akan kita sebut sebagai MO. Modus dari sekumpulan data merupakan data yang sering muncul pada sebuah data. Akan ada 1, 2, atau lebih modus jika pada data tersebut jumlah data yang sering muncul ada yang sama. Jadi, modus dari sebuah data itu bisa 1, 2, atau lebih apabila banyaknya data yang muncul itu sama. Contohnya sebagai berikut. Tentukanlah modus dari data berikut. Nah, tadi modus merupakan data yang paling sering muncul. Jika kita lihat dari data ini, siapa yang paling sering muncul? Apakah 6, 9, 7, atau yang lain? Sepertinya angka 9 ya. Sekarang coba kita hitung. 9 di sini muncul berapa kali? Ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Nah, berarti karena 9 muncul 3 kali dan muncul paling banyak, maka modus dari data ini adalah 9. Gampang ya untuk modus. Sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kita akan masuk ke latihan soal. Yang pertama, Ibu mempunyai data sebagai berikut. Ini, coba kalian baca ya. Nah, perintah soalnya untuk menentukan modus dari dalam tabel di atas. Tadi Ibu sudah bilang kalau modus itu merupakan data yang paling sering muncul. Nah, berarti data yang paling sering muncul di sini siapa? Berarti yang frekuensinya paling banyak. Berarti yang frekuensinya paling banyak di sini adalah 14. Berarti modusnya adalah 7. Ingat, modus itu merupakan datanya, bukan 14. Bukan banyaknya data, tapi adalah nilai dari datanya, yaitu ada 7. Jadi, nilai 7 memiliki frekuensi sebanyak 14 buah. Jadi, modusnya adalah 7. Paham ya? Sekarang soal yang selanjutnya. Tentukanlah mean. Nah, data ini yang ada pada tabel ini sama dengan seperti soal yang pertama. Tapi, di sini kita diminta untuk menentukan mean. Kalau tadi modus, sekarang mean. Mean tadi apa? Nilai rata-rata. Mean dapat kita tentukan sebagai berikut. Sama seperti tadi, harus kita kalikan terlebih dahulu. Coba kita lihat. Yang datanya 5. Frekuensinya ada 4. Berarti harus kita kalikan kan? Berarti 5 dikali 4. Hasilnya 20. Selanjutnya 6 dikali 8. 6 dikali 8 berapa? 48.
Sekarang 7 dikali 14. Berapa? Ayo, 7 dikali 14. Yaitu 90. Maaf ya, tulisannya agak nggak jelas. Oke, 98. Selanjutnya yaitu 8 dikali 12. 8 dikali 12 berapa? 96. Selanjutnya 9 dikali 2. 9 dikali 2 berarti 18. Karena untuk menentukan mean, berarti kita jumlahkan data ini. Berarti X bar sama dengan 20 ditambah 48 ditambah 98 ditambah 96 ditambah 18 dibagi dengan banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi tadi berarti 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 2. Maka X bar atau nilai rata-ratanya yaitu 280 dibagi 40, yaitu hasilnya 7. Jadi mean dari data ini adalah 7 atau nilai rata-ratanya adalah 7. Sudah paham ya? Jika nanti belum paham, kalian boleh komen di kolom komentar atau bisa japri ibu. Selanjutnya, soal nomor 3. Dari 12 mata pelajaran di kelas 2, pada buku laporan seorang siswa mendapat nilai sebagai berikut. Tentukanlah mean, median, dan modus dari nilai di atas. Berarti kita harus cari 3 ya. Kalau tadi kita cari satu-satu, sekarang kita harus komplit. Cari mean, cari median, cari modus. Oke. Data nilai. Data nilainya adalah ini. Ibu tuliskan di sini biar kita tidak kembali ke slide sebelumnya. Yang pertama kita akan mencari mean. Berarti kalau mean itu tadi tinggal jumlah seluruh datanya. Berarti tinggal 7 ditambah 6 ditambah 8 sampai ditambah 6. Seperti ini ya. Dibagi 12. 12 ini apa? Banyaknya data. Coba kita hitung apakah benar 12 atau bukan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar, berarti ada 12. Jadi jumlahnya yaitu 88 dibagi 12. Hasilnya yaitu 7,33. Berarti rata atau mean dari data nilai ini yaitu 7,33. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus berarti datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Ini sudah Ibu urutkan 66, 77, 88, 99 ini ya. Nah, coba kita lihat dari sini. Angka yang sering muncul 6, 7, 8 atau 9. Ada berapa? Nah, ada 7. Kenapa 7? Karena 7 munculnya paling banyak, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 7. Paham ya sampai sini? Sekarang kita akan ke median. Data sama, harus kita urutkan terlebih dahulu. Coba sekarang kita hitung, datanya genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena datanya genap berarti kita menggunakan untuk mencari median yang datanya genap tadi, yang setengah dikali n per 2 ditambah n per 2 ditambah 1. Nah, karena datanya 12, n dibagi 2 berarti 6. 6 ditambah data selanjutnya, tambah 1, berarti ditambah data ke-7. Data ke-6 ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, data ke-6 ada di sini. Data ke-7 adalah ini. Berarti setengah dikali 7 ditambah 7. Berarti hasilnya 7. Berarti median dari data ini yaitu 7. Sekarang kita akan ke soal terakhir. Banyaknya buku yang dibawa siswa untuk melengkapi perpustakaan adalah seperti pada tabel di samping. Tentukanlah mean dan median, ditambah dengan
modus. Datanya ada seperti ini. Yang pertama sekarang kita akan mencari meannya terlebih dahulu. Berarti sama halnya seperti tadi, yang banyaknya buku 1 yang membawa ada 6 siswa. Berarti 1 dikali 6. 1 dikali 6 hasilnya 6. 2 dikali 8. 2 dikali 8 hasilnya berapa? 16. 3 dikali 5 hasilnya 15. Baik. Selanjutnya 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Yang terakhir 5 dikali 9. Berapa 5 dikali 9? 45. Nah, sekarang kita akan mencari mean atau rata-rata dari data tersebut. Berarti tinggal 6 ditambah 16 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 45 dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Jumlah frekuensinya 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 9 adalah 30. Hingga meannya yaitu 90 dibagi 30. Meannya adalah 3. Sekarang kita akan beralih ke modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul. Berarti yang frekuensinya paling banyak. Yang frekuensinya paling banyak, coba kita lihat. Yang mana frekuensi paling banyak? 6, 8, 5, 2, 9. Siapa yang frekuensinya paling banyak? Yaitu ada 9. Berarti frekuensinya adalah 5. Berarti modus dari data di samping yaitu 9 atau yang meminjam buku sebanyak 5 buah. Mohon maaf, Ibu di sini menuliskannya salah ya. Di sini Ibu menuliskannya 2 buku. Berarti seharusnya berapa? 5. Kalian sudah paham ya kenapa 5? Karena frekuensi yang paling sering muncul adalah 5. Oke. Sekarang kita akan mencari yang terakhir, yaitu mencari median. Coba kita tengok, dia datanya data genap atau data ganjil. Sekarang kita hitung frekuensinya ya. 6 ditambah 8. Berapa? 6 ditambah 8, 14. Ditambah 5, 19. Ditambah 2, 21. Ditambah 9, 30. Berarti 30 merupakan angka genap. Sehingga mediannya menggunakan rumus median yang data genap. Yaitu setengah dikali N per 2 ditambah N per 2 plus 1. Berarti data ke-15 ditambah data ke-16. Data ke-15 di sini di mana? 6 ditambah 8, 14. Berarti di sini 15. Berarti data ke-15 dan data ke-16 adalah di 3 buku. Berarti 3 ditambah 3 dikali setengah. Sehingga median dari data di samping adalah 3. Sudah paham ya sampai sini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya semangat belajar. Sampai bertemu di pekan depan untuk pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.